Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan terkait dengan teori-teori belajar untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan, seperti biasa, saya akan memunculkan kembali mind mapping yang biasa saya gunakan dalam materi mata kuliah untuk materi belajar dan pembelajaran SD. Jadi di beberapa video saya sudah menjelaskan beberapa teori belajar. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan teori belajar kognitif. Ya, ini teori belajar kognitif. Jadi kayak gimana sih teori belajar kognitif itu? Nah, di teori belajar kognitif itu salah satu tokoh yang menjadi yang sangat berpengaruh teorinya terkait dengan belajar, yakni si Jean Piaget. Jadi si Jean Piaget ini itu punya teori belajar yang dia simpulkan bahwa daya pikir anak itu berbeda-beda. Ya, daya pikir anak itu berbeda-beda. Usia akan menjadi pembeda secara kualitatif. Jadi belajar itu harus, jadi seorang anak itu atau seseorang yang akan belajar itu harus melalui yang namanya proses asimilasi ini, ya, kemudian akomodasi, kemudian adalah ekuilibrasi. Jadi proses asimilasi ini adalah suatu proses yang dikenal dengan peleburan sikap. Ya, isinya itu adalah suatu konsep di mana ketika seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, maka dia akan terjadi yang namanya peleburan sikap. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya proses akomodasi, di mana terjadi perubahan sikap. Jadi setelah seseorang belajar, maka sikapnya berubah. Ya, jadi kalau ini tadi peleburan, ini adalah perubahan. Jadi peleburan sikap itu adalah suatu konsep di mana ketika peserta didik atau siapapun yang belajar, maka sikapnya, maka ilmu pengetahuan yang dia masukkan tadi itu dia masukkan ke dalam sikap-sikap yang ada pada dirinya. Jadi tinggal menyesuaikan. Jadi misal contohnya dia diajarkan untuk permisi, kemudian ternyata dia dapat informasi baru bahwa ternyata kalau bab permisi itu khususnya di Sulawesi Tengah itu harus ada yang namanya budaya tabe. Itu nanti tinggal dia lebur. Oh, berarti cara permisinya itu dengan cara pakai tabe, dengan sikap tabe tadi itu. Nah, kemudian akomodasi. Nah, akomodasi ini suatu konsep di mana ketika seseorang yang sudah belajar, maka akan terjadi perubahan sikap. Jadi perubahan sikap ini dari yang positif dari yang negatif ke positif. Ya, ini perubahan sih yang dimaksud dengan perubahan sikap. Jadi sikapnya itu terjadi berubah. Ya, jadi karena setelah dia belajar, terjadi perubahan sikap. Nah, jadi banyak hal ya, tapi yang diharapkan dalam suatu proses pembelajaran ini dari negatif berubah menjadi positif. Nah, konsep yang berikutnya itu adalah ekuilibrasi. Ekuilibrasi ini adalah suatu proses keseimbangan. Nah, jadi harus seimbang antara peleburan sikap dan perubahan sikap. Jadi konsep penyeimbangan ini atau ekuilibrasi ini suatu konsep di mana proses asimilasi dan proses akomodasi itu terjadi secara merata. Jadi tidak ada yang berat sebelah. Jadi dia harus merata. Nah, ini merupakan teori yang ditetapkan atau yang ditemukan oleh si Jean Piaget. Nah, kemudian yang berikutnya adalah si Jerome Bruner. Jadi si Jerome Bruner ini juga dia menemukan bahwa ternyata teori belajar itu didasarkan pada pengamatan gambar atau ikon, kemudian memberi gambar atau ikon, kemudian diberikan simbol. Jadi teori belajarnya si Jerome Bruner ini menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Jadi salah satu tokoh yang mengajukan atau yang dijadikan sebagai panduan untuk melahirkan discovery learning itu adalah si Jerome Bruner. Itu memberikan kesempatan kepada siapapun yang ingin belajar untuk menemukan suatu konsep melalui contoh-contoh dalam kehidupan mereka. Jadi dari teorinya si Bruner ini adalah teori belajar matematika yang terdiri dari 3 tahap. Nah, jadi seseorang itu ketika dia belajar di
karena konsepnya adalah konsep discovery learning, maka ini adalah konsep penelitian atau sesuatu kegiatan yang dilakukan di luar. Maka seseorang itu ketika dia belajar, maka dia akan melakukan pengamatan. Nah, setelah dia melakukan pengamatan dalam suatu konsep belajar itu, maka dia akan lanjut ke konsep gambar. Jadi tahapan ini adalah tahapan pengamatan, ini adalah tahapan enaktif, ya, tahapan enaktif. Jadi dia mengamati. Kemudian tahapan yang berikutnya itu tahapan ikonik atau gambar atau ikon, di mana peserta didik setelah dia melakukan pengamatan, hasil apa yang dia amati tadi itu dia tuangkan ke dalam gambar, ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah simbol. Jadi setiap gambar tadi yang sudah dibuat oleh seseorang yang selesai melakukan pengamatan tadi, maka mereka memanipulasi gambar tadi itu atau memberikan beberapa ketentuan bahwa ini simbol-simbolnya, ya. Ini simbolnya, ini simbolnya, ini simbolnya, ini simbolnya. Nah, ini yang disebut dengan teorinya si Jerome Bruner, atau biasa dikenal dengan salah satu teori yang dijadikan sebagai acuan untuk membuat model pembelajaran discovery learning. Nah, kemudian yang berikutnya, tokoh yang terakhir yang akan saya kenalkan adalah David Ausubel. Jadi konsep belajar dari David Ausubel ini adalah teori belajar yang membandingkan belajar bermakna dengan belajar menghafal, ya. Jadi belajar bermakna dengan belajar menghafal. Jadi teori ini juga dikenal dengan nama meaningful learning atau teori Ausubel. Jadi teori Ausubel ini menjelaskan bahwa belajar bermakna adalah proses menghubungkan informasi baru dengan informasi yang sudah dimiliki. Jadi seseorang dikatakan belajar ketika dia bisa menemukan makna dari apa yang dia pelajari dengan cara menghubungkan informasi dari konsep baru yang baru saja dia pelajari dengan konsep yang sudah dimiliki. Jadi dia mencari keterkaitan. Maka sehingga teori yang diusung oleh David Ausubel ini disebut dengan meaningful learning, ya, atau pembelajaran yang didasarkan pada makna. Nah, dari ketiga tokoh tadi, ya, Jean Piaget, Jerome Bruner, dan David Ausubel, maka temukan keterkaitan dan pertentangan antara ketiga teori tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah prinsip utama. Jadi prinsip utama dalam teori belajar kognitif, yakni adalah proses belajar aktif. Jadi proses belajar aktif ini dalam teori kognitif menekankan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Ini berarti bahwa anak atau siswa itu tidak hanya menerima informasi, juga terlibat dalam pengolahan informasi, ya, atau penyusunan informasi. Jadi ini merupakan salah satu prinsip utama dari teori belajar kognitif, yakni proses belajar aktif. Nah, kemudian yang berikutnya, prinsip utama dari teori belajar kognitif itu adalah persepsi dan pemahaman. Persepsi dan pemahaman di sini adalah suatu tingkah laku yang ditentukan oleh persepsi dan pemahaman mereka tentang situasi terkait dengan tujuan belajarnya. Jadi persepsi dan pemahaman ini dalam prinsip utama teori belajar kognitif itu didasarkan pada tujuan belajar, sehingga belajar itu tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, ya, ini. Jadi dalam suatu proses belajar itu atau dengan adanya tujuan pembelajaran itu, maka ada yang namanya stimulus, ya, atau sesuatu apa yang diberikan atau yang dilakukan dengan respon. Nah, maka jadi tidak hanya itu yang tercipta dalam suatu tujuan pembelajaran itu, maka kita juga harus memunculkan sikap yang namanya proses berpikir. Jadi ketiga poin inilah yang menjadi prinsip utama dalam salah satu prinsip utama
terkait dengan teori belajar kognitif yang didasarkan pada persepsi dan pemahaman. Jadi persepsi dan pemahaman itu didasarkan pada tujuan pembelajaran, yang dalam tujuan pembelajaran itu biasanya terjadi ada namanya stimulus atau pemberian tindakan, kemudian ada respon setelah diberikan tindakan, sehingga kita juga harus menghasilkan bagaimana keterampilan atau proses berpikir ketika seseorang itu sedang belajar. Jadi kita harus mengedepankan proses berpikir juga dalam teori belajar kognitif. Nah, kemudian prinsip utama yang berikutnya yakni adalah struktur kognitif. Jadi struktur kognitif ini adalah materi pelajaran itu harus disusun hingga beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Jadi salah itu ya, memang keliru ketika ada seseorang yang ketika dia menyusun suatu materi pembelajaran tidak didasarkan pada siswanya. Jadi inilah salah satu teori yang dikenal atau yang paling yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di periode sebelumnya ya, di masa jabatannya Nadiem Makarim, terkait dengan bahwa materi pelajaran itu harus didasarkan pada kondisi siswa agar pengetahuan baru harus diasimilasikan ya, atau dilakukan hubungan sehingga terkait dengan pengetahuan lama. Jadi pengetahuan baru dan pengetahuan lama ini itu terjadi asimilasi. Maka inilah salah satu poin yang disebut dengan struktur kognitif. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan tugas yang perlu kalian kerjakan. Di dalam teori belajar kognitif ini, tugas yang perlu kalian kerjakan yakni adalah pertama menemukan kekurangan dan kelebihan dari teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Nah, kemudian lakukan analisa sehingga bisa ditemukan apa perbedaan mendasar dari teori belajar behavioristik dan kognitif. Semoga informasi terkait, jadi ketika kalian bisa memahami terkait dengan tugas-tugas yang saya berikan ini, informasi-informasi tersebut bisa membantu kalian dalam melihat kayak gimana sih seharusnya belajar ini. Jadi masih ada satu teori lagi yang akan jadi ada 3 teori ya dalam teori belajar itu, yakni teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif yang baru saja saya jelaskan, dan kemudian teori belajar konstruktivis. Ya, ketiga teori belajar ini ketika dilakukan kajian secara saksama, maka mereka akan menciptakan suatu teori belajar yang sangat luar biasa yang sudah digunakan hingga sampai saat ini. Semoga semua pengetahuan yang saya berikan dalam bentuk video pembelajaran ini bisa membuka cakrawala dan menambah wawasan kalian terkait dengan sebelum kalian menjadi seorang guru SD. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.